Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan gagasan yang membangun semangat kebersamaan dalam keberagaman. Di sini, tak peduli latar belakangmu apa, kita semua adalah saudara dalam satu cita, Indonesia yang adil, damai, dan penuh harapan. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar pendapatmu di bawah, dan tentu saja subscribe agar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Mari kita tumbuhkan dialog, tebarkan semangat toleransi, dan terus suarakan kebaikan, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil, seperti satu klik dan satu suara dari kamu. Terima kasih sudah hadir dan jadi bagian dari perjalanan ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam hormat dan damai. Studio podcast, Close the Door, milik Deddy Corbuzier tengah disibukkan oleh aktivitas yang tak biasa. Tim produksi tampak lebih serius dari biasanya. Deddy sendiri, yang biasanya santai, kini terlihat berkali-kali meninjau rundown dan menekankan pentingnya menjaga suasana selama wawancara nanti. Kali ini bukan sekadar artis atau politisi biasa yang akan datang, tapi Ibu Sylvie Ananda, istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sebagai sosok publik yang jarang muncul di media, kehadirannya menjadi sesuatu yang sangat dinanti. Ketertarikan Deddy untuk mengundang Sylvie bukan semata-mata karena statusnya sebagai ibu negara kedua, melainkan karena reputasi intelektual dan ketenangannya yang beredar di kalangan dalam. Banyak yang menyebut Sylvie sebagai otak sunyi di balik ketenangan Wapres Gibran. Deddy yang dikenal suka membongkar isu kontroversial merasa inilah saat yang tepat untuk mengajak Sylvie berbicara langsung, terutama soal tudingan ijazah palsu yang tengah ramai disuarakan oleh Roy Suryo dan Amin Rais, dua tokoh yang sebelumnya pernah tampil di berbagai forum untuk menyebar narasi tersebut. Awalnya, tim Deddy sempat ragu apakah Sylvie akan menerima undangan tersebut. Mereka menyangka beliau akan menghindari ruang publik karena posisinya yang sensitif. Namun, yang mengejutkan, Sylvie sendiri yang menjawab surat undangan tersebut dengan bahasa yang lugas namun bersahaja, jika ini bisa membantu rakyat memahami kebenaran, saya bersedia hadir. Jawaban itu langsung membuat Deddy yakin bahwa ini bukan sekadar wawancara, tapi momen penting bagi sejarah opini publik. Persiapan khusus pun dilakukan. Deddy menyiapkan daftar pertanyaan yang tajam dan kritis, termasuk satu pertanyaan yang dianggapnya paling sensitif, soal ijazah Presiden Jokowi. Ia tahu bahwa mempertanyakan hal ini di hadapan istri Wapres bukanlah hal sepele. Tapi ia juga percaya bahwa tugas jurnalis dan podcaster adalah menggali kebenaran dengan berani, selama dengan itikat baik. Sementara itu, berita kehadiran Ibu Sylvie di podcast Deddy tersebar di media sosial. Spekulasi muncul dari berbagai pihak, ada yang menduga ini akan menjadi momen klarifikasi besar, ada juga yang pesimis dan menuduh acara ini akan jadi ajang pencitraan politik. Namun mayoritas publik justru antusias, berharap ada jawaban intelektual dari sosok yang dikenal jarang bicara namun selalu tegas dan terukur. Hari H pun tiba, studio dipenuhi aura serius namun elegan. Ketika mobil hitam berpelat RI tiba di depan gedung, semua kamera sudah standby. Sylvie Ananda turun dari mobil dengan pakaian sederhana namun memancarkan wibawa. Wajahnya tenang, langkahnya ringan, namun matanya tajam penuh kesiapan. Deddy menyambut langsung di pintu, dan dalam hati ia berkata, wanita ini berbeda. Ini akan jadi episode paling bersejarah dalam hidup saya. Studio podcast Close the Door telah disiapkan dengan pencahayaan khusus, yang memberikan nuansa hangat namun formal. Saat Sylvie Ananda memasuki ruangan, seluruh kru menahan napas sejenak. Penampilannya begitu sederhana namun memikat, kebaya modern berwarna biru lembut, rambut disanggul rapi, dan senyum yang tenang namun berwibawa. Ia memberi salam dengan penuh hormat kepada seluruh tim, memperlihatkan kerendahan hati sekaligus sikap seorang negarawan sejati. Deddy, yang biasanya santai dan dominan dalam menyambut tamunya, mendadak terlihat lebih sopan dari biasanya. Selamat datang, Ibu Sylvie, ucap Deddy dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. Ia mengulurkan tangan, dan Sylvie menyambut dengan hangat. Ada keheningan singkat yang terasa seperti penghormatan. Kamera mulai merekam, dan penonton yang menantikan siaran live streaming menyaksikan sosok yang selama ini hanya mereka dengar namanya, kini tampil langsung di hadapan publik. Sebagian besar komentar di kolom live chat langsung memuji penampilan Sylvie,
menyebutnya sebagai anggun, bijaksana, dan calon ibu bangsa sejati. Dedi membuka sesi dengan pertanyaan ringan seputar kehidupan sehari-hari Sylvie di Istana Wapres. Dengan suara lembut namun jelas, Sylvie menjawab bahwa ia tetap berusaha menjalani hidup normal, menjadi ibu, istri, dan perempuan aktif dalam kegiatan sosial. Ia menyebut bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dinikmati, melainkan tanggung jawab yang harus ditanggung dengan kejujuran dan kerja keras. Dedi beberapa kali mengangguk, tampak kagum dengan tutur kata Sylvie yang penuh refleksi dan kesederhanaan. Obrolan berlanjut dengan diskusi tentang tantangan menjadi ibu negara kedua. Sylvie menyampaikan bahwa meskipun ia berada di lingkaran kekuasaan, ia tetap berusaha terhubung dengan rakyat. Ia terlibat langsung dalam sejumlah kegiatan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan anak-anak. Saya ingin kehadiran saya tidak sekadar simbolik, ujar Sylvie, membuat Dedi semakin yakin bahwa narasumbernya kali ini bukan hanya pendamping politikus, tapi seorang perempuan pemimpin dengan karakter kuat. Namun, di balik ketenangan suasana, Dedi mulai mempersiapkan transisi menuju pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dan sensitif. Ia tahu, publik bukan hanya ingin tahu sisi lembut Sylvie, tapi juga ingin melihat bagaimana ia menanggapi isu besar yang tengah membanjiri opini publik, tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Di sela obrolan santai, Dedi mulai memberi sinyal perubahan arah. "Ibu, boleh saya mulai masuk ke pertanyaan yang lebih tajam?" katanya sambil tersenyum. Sylvie mengangguk perlahan, "Tentu Mas Dedi, saya datang bukan untuk menghindar." Jawaban itu seketika membuat suasana studio bergetar. Dedi menatap matanya, tenang, jernih, namun penuh kesiapan. Ia sadar, ini bukan wawancara biasa. Ini adalah ruang debat moral dan akal sehat. Dan Sylvie tampak siap menghadapi semuanya tanpa gentar. Setelah mendapat lampu hijau dari Sylvie, Dedi mulai mengarahkan obrolan ke topik yang lebih serius, namun ia masih menjaga suasana tetap hangat. "Ibu, di luar sana banyak yang bertanya-tanya, bagaimana rasanya menjadi istri seorang wapres yang usianya masih sangat muda dan merupakan anak presiden? Apakah ada tekanan yang ibu rasakan secara pribadi?" Pertanyaan itu membuat Sylvie tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Tekanan tentu ada, Mas Dedi. Tapi saya belajar untuk tidak menganggapnya sebagai beban, melainkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berdiri teguh di tengah arus besar kekuasaan." Sylvie melanjutkan, bahwa sejak awal pernikahannya dengan Gibran, ia telah siap menghadapi berbagai sorotan publik. Namun baginya, keluarga tetap menjadi pusat gravitasi utama. Ia menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka dengan suaminya, serta selalu berusaha membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan empati. Dedi tampak tersentuh, bahkan sempat berkata, "Kalau semua keluarga pemimpin berpikir seperti ini, mungkin rakyat tidak akan mudah kecewa." Komentar itu memicu tepuk tangan kecil dari kru di belakang layar. Melihat respons positif dari awal percakapan, Dedi merasa makin nyaman untuk masuk lebih dalam. Ia mulai membahas posisi Sylvie sebagai tokoh publik perempuan yang mulai mendapat tempat di hati rakyat. Ibu jarang muncul di media, tapi justru ketika ibu bicara, banyak yang bilang suara ibu lebih menyentuh dan membekas daripada politisi lainnya. "Apa strategi ibu?" Sylvie menjawab bijak, "Saya tidak berstrategi untuk disukai. Saya hanya berusaha jujur. Rakyat bisa membedakan mana yang asli dan mana yang pencitraan." Sylvie juga menyampaikan bahwa di era digital seperti sekarang, rakyat tidak butuh kata-kata manis atau janji kosong, melainkan kejujuran yang menenangkan. Ia mengatakan bahwa menjadi perempuan dalam politik tidak harus berarti tampil galak atau keras, melainkan kuat dalam argumen dan halus dalam menyentuh hati. Dedi beberapa kali terdiam, tampak merenung atas jawaban-jawaban Sylvie yang tidak hanya retoris, tapi juga syarat makna. Beberapa menit berlalu dan suasana menjadi sangat nyaman. Namun, di balik sikap ramah Dedi, tersimpan rasa penasaran yang semakin memuncak. Ia tahu bahwa para penonton setiap podcastnya tidak hanya menunggu obrolan ringan. Mereka ingin melihat bagaimana Sylvie menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi perbincangan nasional, tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi. Dedi mulai menyiapkan napas, karena ia tahu, pertanyaan selanjutnya bisa menjadi momen paling menentukan dalam karir podcastnya. Akhirnya, dengan suara yang sedikit lebih serius, Dedi berkata, "Ibu, saya mohon izin untuk masuk ke satu pertanyaan yang sangat sensitif. Tapi saya percaya ibu siap untuk menjawab ini dengan tenang dan jernih."
Sylvie menatapnya lurus, ekspresinya tetap tenang. Silakan Mas Dedi, saya tidak takut pada kebenaran, ujarnya mantap. Pada saat itulah, suasana podcast yang semula hangat berubah menjadi sakral. Kamera-kamera merekam lebih tajam, dan jutaan mata di luar sana menanti, apakah Sylvie Ananda mampu membungkam badai fitnah dengan satu jawaban. Dedi menghela napas perlahan, memastikan pertanyaannya tidak terdengar menyerang namun tetap tajam. Ia berkata, "Ibu, akhir-akhir ini publik diramaikan dengan tudingan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Tuduhan itu datang dari tokoh-tokoh lama seperti Roy Suryo dan Amin Rais. Saya tahu ini pertanyaan yang sangat sensitif, tapi rakyat ingin mendengar langsung dari Ibu, apa pendapat Ibu tentang isu ini?" Studio mendadak sunyi, bahkan bunyi kipas angin di belakang panggung terdengar jelas. Semua orang menunggu. Sylvie tidak langsung menjawab. Ia menatap Dedi, lalu menunduk sejenak seperti menata kata-kata dalam pikirannya. Saat ia kembali menegakkan kepala, suaranya tenang namun penuh ketegasan. "Mas Dedi, bagi saya, kebenaran tidak perlu diteriakkan." Ia berdiri sendiri. Tapi ketika kebohongan terus diulang-ulang, kita punya tanggung jawab moral untuk meluruskannya. Dedi mengangguk pelan, sementara mata kamera terus fokus menyorot Sylvie. Sylvie lalu menjelaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi telah diverifikasi oleh berbagai lembaga, mulai dari Universitas Gadjah Mada hingga Kementerian Pendidikan. Semua dokumen telah dibuka ke publik dan tidak ada bukti sahih yang menunjukkan pemalsuan. Yang menyedihkan adalah ketika tokoh-tokoh yang dulu kita hormati mulai memelihara narasi kebencian karena kekecewaan politik, tambahnya. Ia tidak menyebut nama Roy atau Amin secara langsung, tapi arah kritiknya jelas. "Saya tidak bicara sebagai istri Wapres. Saya bicara sebagai warga negara yang ingin melihat bangsa ini tumbuh dengan akal sehat," lanjut Sylvie. Ia menegaskan bahwa menyebarkan isu palsu untuk menjatuhkan lawan politik bukanlah demokrasi, tapi perusakan moral publik. Ia mengingatkan bahwa jika rakyat terus dicekoki hoaks, yang rusak bukan hanya reputasi tokoh, tapi juga kepercayaan generasi muda terhadap negara. Dedi terlihat tertegun. Ia sempat ingin memotong, tapi tampaknya ia justru ingin mendengar lebih banyak. "Tapi, Bu, beberapa pihak mengatakan bahwa pemerintah justru menutupi informasi. Bukankah lebih baik kalau Pak Jokowi sendiri yang bicara langsung?" Tanya Dedi mencoba mengorek lebih dalam. Sylvie tersenyum kecil, lalu menjawab, "Pemimpin sejati tidak reaktif." Diamnya Pak Jokowi bukan karena tidak bisa menjawab, tapi karena beliau percaya pada rakyat yang cerdas. Jika setiap kebohongan harus dibalas klarifikasi, maka kita akan kehabisan waktu untuk bekerja. Jawaban itu membuat Dedi mengangguk perlahan, kali ini tanpa kata. Ia tahu, pertanyaan jebakan yang ia susun dengan hati-hati telah dijawab dengan cara yang tidak hanya membongkar fitnah, tapi juga memancarkan kelas seorang negarawan. Sylvie Ananda tidak datang hanya untuk bicara. Ia datang untuk mengembalikan akal sehat bangsa dengan ketenangan yang menusuk. Dan Dedi mulai menyadari bahwa peran Sylvie di negeri ini mungkin jauh lebih besar dari sekadar istri Wapres. Setelah membongkar fakta tentang keaslian ijazah Presiden Jokowi dengan penuh ketegasan dan data, Sylvie Ananda tidak berhenti sampai di situ. Ia menatap lurus ke arah kamera, seolah berbicara langsung kepada rakyat Indonesia. "Saya ingin rakyat tahu bahwa fitnah itu bukan hanya menyasar tokoh, tapi menyasar hati nurani kita. Ketika kita ikut menyebarkannya tanpa tabayun, tanpa mencari kebenaran, kita sedang melukai bangsa kita sendiri." Suaranya tidak meninggi, tapi ketenangannya justru mengguncang ruang siaran. Dedi duduk tegak, menahan diri untuk tidak segera berkomentar. Sylvie melanjutkan, "Saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh dalam dunia di mana orang bisa dengan mudah menghancurkan nama baik seseorang hanya dengan meme atau video editan di media sosial. Kita harus ajarkan bahwa integritas dan kerja nyata jauh lebih penting daripada provokasi." Kalimat itu disambut komentar ribuan penonton live yang memuji kecerdasan dan keberanian Sylvie. Bahkan tagar Sylvie bicara kebenaran mulai naik di platform X dan YouTube. Sylvie kemudian menyebut bahwa narasi-narasi fitnah dari Roy Suryo dan Amin Rais bukan hanya tidak berdasar, tapi juga tidak bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa seorang tokoh publik, apalagi mantan pejabat, memiliki beban moral untuk memberi edukasi, bukan menebar hasutan. "Saya tidak punya dendam pada mereka. Saya hanya sedih melihat seseorang yang pernah berdiri di podium kenegaraan kini memilih menyebar kebohongan demi relevansi," katanya, masih dengan nada tenang. Dedi akhirnya angkat suara,
kali ini tidak sebagai penantang, tapi sebagai warga yang tersentuh. Ibu, saya harus jujur, saya sempat berpikir ibu akan menjawab secara defensif atau bahkan menghindar. Tapi apa yang ibu sampaikan justru membuat saya bangga sebagai rakyat Indonesia. Ini bukan hanya pembelaan, ini pencerahan, katanya dengan suara rendah namun tulus. Wajahnya yang biasanya skeptis kini berubah menjadi kagum. Sylvie merespons dengan senyum kecil. Saya hanya ingin berdiri di pihak kebenaran, Mas Dedi. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari diamnya orang baik saat kebohongan merajalela. Ucapannya menggetarkan, dan bahkan beberapa kru yang mendengar dari balik layar mengaku merinding. Ini bukan sekadar podcast, ini adalah kuliah moral yang dibungkus dalam keteduhan seorang ibu bangsa. Di akhir sesi pembahasan itu, Sylvie menambahkan sebuah kutipan, fitnah adalah senjata orang yang tak mampu menang. Dengan akal sehat, maka biarkan mereka berteriak, selama kita terus bekerja dalam sunyi untuk rakyat. Kalimat itu langsung menjadi viral. Dedi memandangi Sylvie dengan ekspresi campuran antara kagum dan terpesona. Ia sadar, di hadapannya duduk bukan sekadar istri wakil presiden, tapi seorang perempuan hebat yang sedang membentuk sejarah dengan kata-kata dan keteladanan. Setelah perbincangan intens soal isu ijazah dan serangan fitnah politik, suasana di studio pelan-pelan menjadi lebih tenang. Dedi yang semula berniat mengakhiri sesi, justru merasa masih ada hal penting yang harus digali. Ia menatap Sylvie dan berkata, "Ibu, kalau boleh, sebelum kita akhiri, saya ingin minta satu hal. Banyak rakyat Indonesia yang sedang kehilangan arah, kehilangan harapan. Apakah ibu bersedia menyampaikan sedikit pesan atau motivasi untuk mereka?" Sylvie mengangguk pelan, matanya hangat, dan ia menarik napas dalam sebelum mulai bicara. "Izinkan saya bicara dari hati," ujar Sylvie. Ia menatap lurus ke arah kamera. "Untuk seluruh rakyat Indonesia, petani, guru, buruh, anak muda, para ibu rumah tangga, dan siapapun yang saat ini merasa kecil atau tidak berarti, ketahuilah bahwa kalian adalah kekuatan bangsa ini. Tanpa kalian, tidak ada kemajuan. Jangan biarkan hinaan, kemiskinan, atau propaganda menumbangkan martabat kalian." Kalimat itu disampaikan dengan suara lembut, tapi terasa kuat menembus ruang virtual. Sylvie melanjutkan bahwa zaman memang sedang berubah cepat. Teknologi, informasi, dan tekanan hidup kadang membuat rakyat lelah. Tapi ia mengingatkan, bahwa sejarah Indonesia dibentuk oleh orang-orang biasa yang berani bermimpi besar. Kita tidak butuh jadi siapa-siapa untuk membawa perubahan. Cukup jadi diri sendiri yang jujur, kerja keras, dan tidak mudah dibohongi, katanya sambil tersenyum tipis, seperti memberi pelukan hangat dari jauh. Kalau hari ini kalian merasa gagal, percayalah, itu bukan akhir. Saya dan Mas Gibran pun pernah jatuh, pernah direndahkan, dianggap remeh. Tapi kami belajar untuk bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kita mampu, tanpa harus menjatuhkan orang lain, lanjutnya. Kata-kata itu membuat Dedi menunduk sejenak, terlihat emosional. Ia sendiri seolah sedang disadarkan akan sesuatu yang dalam. Sylvie menutup pesannya dengan kutipan yang ia pegang erat sejak muda, bangsa ini tidak butuh pemimpin yang sempurna. Bangsa ini butuh orang-orang biasa yang rela berjuang luar biasa. Suasana di studio hening, bahkan tidak ada suara gerakan kamera. Para kru hanya memandang Sylvie dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan haru. Sebagian besar dari mereka, yang selama ini bersikap netral dalam urusan politik, mulai memahami bahwa politik tak selalu kotor bila dipegang oleh hati yang jernih. Dedi akhirnya membuka suara, nadanya berat tapi tulus. "Terima kasih, Ibu. Saya pikir hari ini bukan hanya podcast, ini adalah pengingat bahwa bangsa ini masih punya harapan." Ia lalu berdiri dan menjabat tangan Sylvie dengan hormat. "Saya bangga bisa mewawancarai Ibu hari ini. Ini, salah satu episode paling berharga dalam sejarah channel saya. Dan di luar sana, jutaan rakyat Indonesia, di pabrik, di ladang, di kampus, di rumah, mendengarkan dengan hati terbuka. Karena hari itu, seorang ibu bangsa bicara, dan suara itu mengubah cara mereka memandang masa depan." Usai menyampaikan pesan-pesan bijak yang menggugah jiwa, suasana studio berubah menjadi lebih hening dan reflektif. Deddy Corbuzier, yang biasanya dikenal sebagai host tajam dan penuh selipan satire, mendadak kehilangan kata-kata. Ia menatap Sylvie Ananda dengan mata yang berbinar, bukan karena daya tarik seorang tokoh publik, tapi karena pesona intelektual dan keteduhan batin yang begitu dalam.
Saya gak ngangka, Bu, saya benar-benar gak ngangka, katanya. Lirih, selama saya jadi podcaster, saya sudah undang banyak tokoh besar. Tapi hari ini, saya merasa sedang belajar dari seorang guru. Sylvie hanya tersenyum merendah. Ia tidak terlihat membanggakan diri, bahkan cenderung bersikap seolah apa yang ia katakan tadi hanyalah hal biasa yang bisa dilakukan siapa saja. Tapi itulah justru yang membuat Dedi semakin kagum. Banyak yang bilang, perempuan itu emosional, terlalu lembut untuk politik, kata Dedi. Tapi hari ini, saya melihat bahwa kelembutan ibu justru lebih kuat dari kerasnya debat politik manapun. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan kecil dari para kru studio, yang sejak tadi menahan kekaguman mereka. Dedi kemudian mengungkapkan bahwa awalnya ia sempat ragu mengundang Sylvie. Bukan karena meremehkan, tapi karena khawatir Sylvie tidak akan nyaman membahas isu-isu panas secara terbuka. Tapi ternyata, ibu bukan hanya siap, ibu luar biasa. Gaya bicara ibu tenang, tapi setiap kata seperti punya gravitasi. Saya merasa rakyat Indonesia sangat beruntung punya figur seperti ibu di samping Wapres, ungkapnya jujur. Sylvie hanya membalas dengan kalimat sederhana, saya bukan siapa-siapa, Mas Dedi. Saya hanya ingin berguna. Momen itu terasa istimewa. Di tengah-tengah dunia konten yang semakin dangkal dan penuh sensasi, episode ini menjadi seperti oase. Tidak ada gimmick, tidak ada drama berlebihan. Hanya satu perempuan dengan keteguhan prinsip, menjawab fitnah dengan data, dan membalas kebencian dengan kebijaksanaan. Dedi bahkan berkata, saya ingin anak saya nonton episode ini. Biar dia tahu, bahwa pahlawan itu tidak selalu bersenjata. Kadang cukup bicara jujur dan tulus. Menutup sesi itu, Dedi menawarkan satu kalimat penutup yang biasa ia lontarkan kepada tamunya, namun kali ini terasa lebih emosional. Kalau ibu hari ini bisa berbicara kepada seluruh rakyat Indonesia dalam satu kalimat, apa yang ingin ibu sampaikan? Sylvie menatap kamera, lalu berkata, Indonesia besar bukan karena siapa presidennya, tapi karena siapa rakyatnya. Jadi, jangan berhenti jadi rakyat yang cerdas dan bermartabat. Kalimat itu pun langsung menjadi kutipan viral yang menyebar di berbagai media sosial dan media arus utama. Dedi lalu berdiri dan memberi gestur hormat kecil sebelum menutup sesi. Wajahnya tidak lagi sekadar kagum, tapi juga bangga dan penuh harapan. Terima kasih, Ibu Sylvie. Hari ini, saya bukan hanya menjadi host. Saya menjadi saksi, bahwa negeri ini tidak kekurangan tokoh hebat. Hanya saja, mereka bicara saat waktunya tepat. Episode itu pun berakhir, tapi percakapan tentang Sylvie Ananda baru saja dimulai di hati rakyat. Tak butuh waktu lama sejak episode bersama Sylvie Ananda ditayangkan, dampaknya langsung terasa di tengah masyarakat. Berbagai potongan video dari podcast itu tersebar di media sosial dengan kecepatan luar biasa. Potongan ucapan Sylvie tentang fitnah sebagai senjata orang yang tak mampu menang dengan akal sehat, menjadi viral dan dijadikan caption di berbagai platform, dari TikTok hingga Twitter. Bahkan, warganet dari beragam kalangan mulai menyuarakan kekaguman mereka terhadap sosok istri wakil presiden itu. Mereka menyebutnya sebagai ibu bangsa baru, sebuah julukan yang muncul bukan karena posisi politik, tetapi karena sikap dan pemikiran yang mewakili harapan banyak orang. Di sejumlah daerah, termasuk desa-desa terpencil yang jarang terpapar isu nasional secara mendalam, warga mulai membahas podcast tersebut. Para guru menjadikan cuplikan pidato Sylvie sebagai bahan refleksi dalam kelas kewarganegaraan. Di warung kopi, diskusi soal fitnah politik yang selama ini penuh amarah kini bergeser ke arah kesadaran kolektif, tentang pentingnya tabayun, tentang perlunya akal sehat dalam demokrasi. Banyak yang menulis, selama ini kita terlalu mudah percaya hoaks. Tapi Ibu Sylvie membuat kita berpikir ulang sebelum menyebarkan. Beberapa media besar juga mengulas momen podcast tersebut dengan tajuk seperti, Sylvie Ananda menjawab dengan kelas, perempuan yang mengajarkan negara tentang etika politik, hingga, bukan hanya istri Wapres, Sylvie dan revolusi moral baru Indonesia. Analis politik pun angkat bicara. Banyak yang terkejut, karena biasanya tokoh pendamping kepala negara hanya tampil normatif. Tapi Sylvie tampil sebagai sosok independen, tegas, dan penuh pemikiran yang matang. Bahkan, seorang kolumnis ternama menulis, jika Sylvie Ananda maju ke politik aktif, saya yakin ia akan mengubah lanskapnya. Tak sedikit pula tokoh-tokoh muda yang terinspirasi. Para aktivis perempuan, mahasiswa,
dan komunitas literasi mulai mengangkat kembali pentingnya retorika yang cerdas dan santun di ruang publik. Mereka menjadikan Sylvie sebagai contoh bahwa perempuan bisa bicara keras tanpa harus membentak, bisa membela tanpa harus memaki, dan bisa berpolitik tanpa kehilangan etika. Di beberapa universitas, diskusi terbuka bahkan mengangkat topik, kebangkitan figur moral di tengah krisis kepercayaan politik dengan Sylvie sebagai tokoh sentralnya. Yang lebih menarik, tanggapan dari Roy Suryo dan Amin Rais pun muncul. Namun kali ini berbeda, mereka tidak bisa membalas dengan serangan balik. Sebab kata-kata Sylvie tidak menyudutkan, tapi membukakan ruang untuk refleksi. Roy tampak gelagapan dalam sebuah wawancara ketika ditanya soal data yang ia sebarkan, sementara Amin memilih diam, sebuah hal langka bagi sosok yang biasa vokal. Netizen menyimpulkan bahwa keduanya terpukul bukan oleh kemarahan, tetapi oleh keanggunan yang tak terbantahkan. Di tengah hiruk-pikuk pujian dan diskusi, Sylvie justru kembali ke aktivitasnya sehari-hari, mengunjungi komunitas perempuan, membaca di ruang sunyi Istana Wapres, dan menulis catatan pribadi. Ia tidak terlalu larut dalam sorotan. Baginya, podcast bersama Dedi hanyalah sarana menyampaikan kebenaran, bukan panggung personal. Namun, rakyat sudah menilai. Mereka melihatnya bukan sekadar istri Wapres, tapi sebagai sosok yang mampu merawat akal sehat bangsa di tengah badai fitnah yang nyaris tak terbendung. Gaung dari penampilan Sylvie Ananda di podcast Deddy Corbuzier tidak hanya berhenti di dalam negeri. Media internasional mulai melirik. Artikel dari The Diplomat menyebut Sylvie sebagai The Voice of Indonesia's Silent Majority, suara dari mayoritas rakyat yang selama ini diam, jengah dengan gaduhnya politik yang dipenuhi tuduhan dan hoaks. BBC Indonesia juga mengangkat liputan khusus tentang bagaimana seorang ibu negara muda mampu membalikkan narasi kebencian menjadi dialog rasional. Beberapa komentator asing menyoroti bahwa keberanian dan gaya Sylvie bisa menjadi model komunikasi politik baru di Asia Tenggara. Di dalam negeri, dukungan terhadap Sylvie semakin meluas. Tokoh-tokoh lintas partai mulai menyampaikan apresiasi mereka. Bahkan beberapa politisi senior yang sebelumnya bersikap sinis terhadap keluarga Jokowi pun ikut angkat bicara, menyebut bahwa Sylvie menunjukkan kualitas kenegarawanan yang jarang ditemui hari ini. Tentu saja, ini memicu perbincangan hangat di dunia politik. Tak sedikit yang mulai memprediksi bahwa Sylvie akan memiliki masa depan cerah di panggung nasional, entah sebagai pembaharu sosial, aktivis kebijakan publik, atau bahkan calon pemimpin perempuan. Yang menarik, apresiasi tak hanya datang dari elit. Sejumlah organisasi kemasyarakatan, pesantren, hingga komunitas ibu rumah tangga menggelar nonton bareng ulang tayangan podcast tersebut. Mereka tidak hanya menonton, tetapi mendiskusikan isinya. Di Yogyakarta, sebuah pesantren perempuan menjadikan kutipan-kutipan Sylvie sebagai materi ceramah dan motivasi. Ibu Sylvie mengajarkan bahwa menjadi cerdas itu tidak berarti harus lantang, tapi berarti harus bijak dalam memilih kata, kata seorang ustazah muda dalam forum mereka. Sementara itu, Sylvie sendiri tetap menjaga sikap rendah hati. Dalam wawancara terbatas dengan media lokal Solo, ia mengatakan, "Saya bukan siapa-siapa tanpa rakyat yang kritis dan mau berpikir jernih. Saya hanya berbicara sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang warga negara yang mencintai bangsanya." Ia menolak glorifikasi berlebihan, dan tetap fokus pada kegiatan sosial yang selama ini digelutinya, membina UMKM perempuan, mengkampanyekan literasi anak, dan mendukung layanan kesehatan ibu dan anak. Namun tidak semua pihak merasa nyaman dengan kebangkitan simpati terhadap Sylvie. Beberapa kelompok yang selama ini menyerang Jokowi dan Gibran mulai merancang narasi baru untuk menyerang balik, kali ini menargetkan Sylvie dengan tuduhan lain. Tapi publik sudah cerdas. Serangan baru itu tidak lagi mempan. Rakyat telah melihat langsung bahwa narasi fitnah selalu kehilangan tenaga di hadapan fakta dan ketulusan. Bahkan beberapa media alternatif yang sebelumnya kritis kini justru meminta maaf atas liputan-liputan bias mereka di masa lalu. Kekuatan Sylvie kini bukan hanya terletak pada argumentasinya, tetapi pada pengaruh moralnya yang merasuk ke hati banyak orang. Ia telah menjadi simbol perlawanan terhadap politik kotor, bukan dengan marah, tapi dengan menunjukkan bahwa kejujuran dan kesabaran bisa lebih tajam dari kritik manapun. Dan di saat banyak figur publik memilih jalan dramatis dan kontroversial untuk mendapat perhatian, Sylvie memilih jalan sebaliknya, membangun simpati dari integritas dan keanggunan. Sebuah jalan yang mungkin lebih lambat, tapi jauh lebih kuat. Pada akhirnya,
Sorotan terhadap Sylvie Ananda tidak hanya berhenti pada satu episode podcast atau berita yang viral. Perbincangan tentang integritas, kebijaksanaan, dan kemampuan mengelola fitnah yang dipamerkan oleh Sylvie kini merasuk ke dalam setiap ruang publik. Rakyat Indonesia, yang telah lama terpecah dalam berbagai pandangan politik, mulai menemukan titik temu dalam kesamaan nilai, kejujuran, kerja keras, dan kecerdasan. Sylvie yang awalnya dikenal sebagai istri wakil presiden, kini dipandang lebih sebagai figur pemersatu yang mampu membawa perubahan sosial melalui kata-kata yang sederhana, tapi penuh makna. Sylvie sendiri semakin banyak mendapat kesempatan untuk berbicara di berbagai forum nasional. Dari diskusi dengan para pemimpin dunia di KTT internasional, hingga berbicara di hadapan ribuan mahasiswa yang antusias mendengarkan visinya tentang masa depan Indonesia. Meski demikian, ia tetap menjaga diri dari hiruk-pikuk politik praktis yang kerap kali menyalahkan integritas demi keuntungan jangka pendek. Perjalanan panjang tidak bisa dilalui dalam sekejap. Saya hanya ingin membuat perubahan yang bermakna bagi bangsa ini, bukan untuk kepentingan pribadi, ujarnya dalam sebuah wawancara eksklusif. Keberadaan Sylvie pun mulai menginspirasi generasi muda yang sebelumnya apatis terhadap dunia politik. Banyak anak muda yang tergerak untuk terlibat dalam diskusi publik yang lebih konstruktif dan berbasis fakta. Mereka tidak lagi hanya mengikuti tren atau opini yang beredar di media sosial, melainkan mulai memeriksa informasi secara mendalam. Kelompok-kelompok diskusi, seminar, hingga pelatihan kepemimpinan untuk perempuan semakin bermunculan, mengangkat nama Sylvie sebagai model teladan. Ibu Sylvie mengajarkan kami, perempuan bisa menjadi agen perubahan tanpa harus berteriak atau terlibat dalam politik yang saling menghancurkan, kata seorang mahasiswa perempuan dalam sebuah acara diskusi politik. Rakyat dari berbagai kalangan juga mulai merasakan dampak langsung dari perubahan cara berpolitik yang dibawa Sylvie. Program-program, kebijakan publik yang berbasis pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial mendapat perhatian lebih. Pusat-pusat pemberdayaan ekonomi keluarga yang selama ini terabaikan mulai mendapatkan dana dan perhatian lebih. Sylvie mendorong agar lebih banyak kebijakan yang memihak pada sektor yang sering dianggap terabaikan, ini, seperti UMKM lokal, sektor kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan perempuan di pedesaan. Dalam setiap pidatonya, ia terus mengingatkan bahwa masa depan Indonesia hanya bisa terwujud melalui keadilan sosial yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Namun, tak sedikit pula yang mulai mengkhawatirkan langkah Sylvie. Dengan popularitasnya yang terus meningkat, rumor-rumor tentang kemungkinan Sylvie maju dalam dunia politik semakin kuat. Beberapa politisi yang merasa terancam dengan popularitasnya mulai mengeluarkan pernyataan yang lebih sinis. Mereka mencoba meremehkan Sylvie dengan menuduhnya hanya bermain di belakang layar, memanfaatkan posisi sebagai istri wakil presiden untuk mencapainya. Tapi bagi Sylvie, kritik-kritik itu tak lagi mengusiknya. Baginya, yang penting adalah integritas dan cara dia berkontribusi pada masyarakat, bukan bagaimana orang lain menilai. Di sisi lain, Sylvie menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi hanya seorang istri pejabat, tetapi juga sosok yang memiliki pengaruh besar di ruang publik. Ketika diberi kesempatan untuk berbicara pada peringatan Hari Perempuan Internasional, ia menegaskan bahwa perjuangan perempuan Indonesia tidak hanya tentang kesetaraan dalam ruang politik, tetapi juga tentang keadilan sosial yang menyeluruh. Setiap perempuan berhak untuk diberdayakan, bukan hanya di ruang rumah tangga, tapi juga di ruang publik, di ruang pekerjaan, dan di ruang pengambilan keputusan, ujarnya dengan penuh keyakinan. Saat menatap masa depan, Sylvie Ananda tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Banyak tantangan yang akan datang, namun ia merasa siap. Ia percaya bahwa perubahan tidak bisa datang dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan pasti akan berbuah hasil. Dengan keyakinan itu, ia melangkah maju, tidak hanya sebagai istri wakil presiden, tapi juga sebagai seorang pemimpin yang siap menatap masa depan Indonesia yang lebih baik, penuh harapan dan perubahan positif. Perjalanan baru saja dimulai, dan Sylvie Ananda telah menunjukkan kepada dunia bahwa keberanian berbicara benar adalah langkah pertama menuju transformasi besar. Perjalanan panjang ini mungkin baru saja dimulai, namun setiap langkah yang telah diambil Sylvie Ananda memberi kita harapan bahwa perubahan nyata bisa terwujud jika kita semua bersama-sama berjuang untuk kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam dunia yang penuh tantangan dan fitnah, keberanian untuk berbicara dengan integritas adalah kekuatan yang tak ternilai. Mari kita teruskan perjuangan ini,
dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika Anda merasa terinspirasi dan ingin melihat lebih banyak kisah-kisah yang penuh makna, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya. Semoga setiap kata yang disampaikan dapat memberikan inspirasi dan kekuatan untuk kita semua. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.